Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir mengapa hujan turun dengan jumlah yang tepat? Mengapa bumi mampu menyimpan air yang menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk? Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan modern, ternyata Al-Quran telah memberikan petunjuk tentang fenomena tersebut lebih dari 14 abad yang lalu. Pada video ini kita akan mengkaji kemukjizatan Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 18, sebuah ayat yang menjelaskan tentang air, hujan, dan keseimbangan alam yang menjadi penopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Yang artinya, dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa melenyapkannya. Ayat yang singkat ini ternyata menyimpan makna yang sangat mendalam, baik dari sisi bahasa, tafsir, maupun ilmu pengetahuan. Adapun makna dalam ayat ini, terdapat 3 ungkapan penting. Yang pertama, minas sama, yang berarti dari langit. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dapat berupa langit secara umum maupun awan yang menjadi tempat terbentuknya hujan. Yang kedua, biqadarin, yaitu dengan ukuran yang tepat dan terukur. Ketika fa'askannahu fil ardh, yang berarti Allah menjadikan air tersebut menetap dan tersimpan di bumi. Ketiga frasa ini menjadi dasar untuk memahami salah satu kemukjizatan Al-Quran yang berkaitan dengan sistem air di bumi. Salah satu kemukjizatan ayat ini adalah isyarat mengenai siklus hidrologi. Pada masa Nabi Muhammad SAW, manusia belum memiliki teknologi untuk memahami bagaimana hujan terbentuk. Mereka hanya melihat hujan turun dari langit tanpa mengetahui proses yang terjadi sebelumnya. Namun, saat ini sains menjelaskan bahwa air laut dan sungai dan danau mengalami penguapan karena panas matahari. Uap air kemudian naik ke atmosfer, membentuk awan, dan akhirnya turun kembali sebagai hujan. Proses ini dikenal sebagai siklus hidrologi. Menariknya, Al-Quran telah mengisyaratkan proses tersebut melalui pernyataan bahwa Allah menurunkan air dari langit. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung pengetahuan yang melampaui kemampuan manusia pada masa turunnya wahyu. Kemukjizatan berikutnya terletak pada penggunaan kata biqadarin, yang berarti dengan ukuran tertentu. Kata ini menunjukkan bahwa hujan tidak turun secara acak, melainkan sesuai ukuran yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu klimatologi modern diketahui bahwa keseimbangan jumlah hujan sangat menentukan keberlangsungan kehidupan. Jika hujan terlalu sedikit, maka akan terjadi kekeringan, gagal panen, dan krisis air. Sebaliknya, jika hujan turun secara berlebihan, maka dapat menyebabkan banjir, longsor, dan berbagai kerusakan lingkungan. Melalui satu kata, yaitu biqadarin, Al-Quran menggambarkan adanya keseimbangan yang sangat presisi dalam sistem alam semesta. Hal ini menjadi bukti kesempurnaan pengaturan Allah terhadap kehidupan di bumi. Allah kemudian berfirman, fa'askannahu fil ardh, yang artinya menjadikan air itu menetap di bumi. Saat ini ilmu geologi menjelaskan bahwa sebagian air hujan meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan tersimpan sebagai air tanah atau aquifer. Cadangan air bawah tanah ini menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan, terutama pada musim kemarau. Menariknya, konsep bumi sebagai tempat penyimpanan air telah disebutkan dalam Al-Quran jauh sebelum manusia memahami ilmu hidrologi modern. Ini menunjukkan adanya kesesuaian antara wahyu Al-Quran dan fakta ilmiah yang ditemukan berabad-abad kemudian. Yang terakhir, ayat ini juga mengandung pesan ekologis yang sangat relevan dengan kondisi saat ini.
Allah menciptakan sistem air yang seimbang untuk menjaga kehidupan. Laut terkena panas Namun ketika matahari, manusia merusak air hutan, itu berubah menebangi menjadi pohon uap secara dan berlebihan, naik ke udara. atau menutup daerah resapan Uap air air dengan yang bangunan, naik ke keseimbangan udara, tersebut kemudian terganggu. mendingin dan Akibatnya muncul berkumpul banjir, membentuk longsor, awan. kekeringan, dan berbagai bencana Ketika lingkungan semakin lainnya. banyak uap air Karena itu, berkumpul, ayat ini tidak hanya awan menjelaskan menjadi lebih fenomena besar alam, tetapi dan juga mulai mengajarkan terlihat tanggung lebih jawab tebal. manusia sebagai khalifah Di dalam untuk awan, menjaga bumi dan butiran air melestarikan saling lingkungan. bertabrakan dan bergabung menjadi tetes Maka yang dari lebih itu, besar. dari surah Al-Mu'minun ayat 18 kita dapat melihat beberapa sisi kemukjizatan Al-Quran yang telah kita sebutkan tadi, yang Air hujan yang turun telah membasahi kita tanah, sebutkan tadi. mengisi Yang pertama sungai, siklus hidrologi dan yang kembali baru ke danau. dipahami oleh sains modern. Yang kedua, penggunaan kata Air yang biqadarin mengalir yang kembali ke menunjukkan danau keseimbangan dan akan siap ketepatan menguap lagi saat distribusi terkena air di panas bumi. matahari. Yang ketiga, penjelasan mengenai Setelah penyimpanan hujan air berhenti di dalam bumi dan sebagai matahari cadangan kembali kehidupan. bersinar, Dan yang proses keempat, penguapan pesan ekologis dimulai yang lagi. mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam. Siklus air Semua terus ini berulang di menunjukkan bumi bahwa dan Al-Quran sangat bukan penting hanya untuk kitab menjaga petunjuk kehidupan spiritual, semua tetapi makhluk juga mengandung tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dipahami sepanjang perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.